Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tenangkan hati kita. Kita persiapin hati kita. Kita mau bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kita selama seminggu ini. Kita masuk ke dalam saat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan lagi kepada kami untuk beribadah pada hari Minggu ini walaupun hanya di rumah masing-masing. Tuhan tolong buka hati setiap dari kami, agar kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau yang tolong berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hanya di
Selamat pagi teman-teman. Seperti yang bisa dilihat, ibadah ini beda. Dari pujian tadi udah beda kan? Sekarang kita masuk khotbah juga dikemas secara berbeda. Coba kita tanya Koyasu, gimana sih ibadah ini? Nah, hari ini khotbah akan dibawakan melalui segmen Premier Talks. Jadi, khotbahnya hari ini akan sedikit berbeda dan kita akan mengundang pembicara ya. Sekarang kita akan undang pembicara pada hari ini, Ko Pausan. Yeay, selamat datang Ko Pausan. Nah, Ko Selamat Pausan datang. Silakan Yasu, duduk, Bapak, Jolin. Ya, Ko Pausan ini kan pembicara baru ya di GMI. Jadi kita harus perkenalan dulu nih. Siapa ini Ko Pausan? Ya, betul. Saya baru di Immanuel ini. Saya tiba di Jakarta ini tanggal 22 Desember sebenarnya. Tetapi mulai efektif itu 1 Januari. Senang sekali hari ini boleh dikasih kesempatan ya, dipercaya untuk menjadi narasumber di acara talk show-nya PRMI ya. Oke, saya memperkenalkan diri saya sedikit. Nama saya Pausan, asal dari Medan. Saya sebenarnya kuliah juga di Jakarta sih, STT Amanat Agung. Nah, teman-teman saya sudah menikah, sudah sold out ya teman-teman ya. Nah, sudah 8 tahun saya menikah tapi memang belum dikaruniai anak. Tetap bersyukur melayani Tuhan, apalagi hari ini. Saya antusias sekali untuk acara hari ini. Oke, terima kasih Ko Pausan untuk perkenalannya ya. Jadi kita boleh panggil contoh Pausan dengan panggilan Ko aja biar lebih enak ya. Oh iya dong, saya kan usianya nggak beda jauh dengan kalian. Betul nggak teman-teman? Betul sekali. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pembicaraan ke depannya, kita mau minta tolong contoh Pausan untuk pimpin dalam doa dulu ya. Katanya Kopausan. Oke, Ko Pausan. Oke, teman-teman mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh ada di dalam sebuah persekutuan yang sangat indah sekali yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami pagi ini. Ya Tuhan, bolehlah kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami hikmat bijaksana, menuntun kami agar acara ini sungguh-sungguh boleh menjadi acara yang memuliakan nama Tuhan dan boleh memberkati setiap kami. Ya Tuhan, berkati untuk setiap pembahasan kami, untuk setiap percakapan kami. Mohon Tuhan yang kuduskan sehingga kami benar-benar ada dalam tuntunan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kami yang terbatas, tetapi mengandalkan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang memberi hikmat dan pertolongan bagi kami. Tuhan kuasai hati pikiran kami, berkatilah kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, buat memulai pembicaraan kita ini, kita bahas ya apa yang menjadi pergumulan kita paling besar sekarang. Karena sekolah online kita pasti males banget bersosialisasi karena cuma ketemu layar. Terus apalagi kalau komunitas gereja, kita males banget kalau misalnya disuruh ikut small group misalnya. Nah sekarang kita tanya, emang pentingnya apa sih Ko Pausan? Ya teman-teman, berkomunitas itu penting ya teman-teman. Karena memang ini adalah panggilan Allah untuk setiap kita. Oke, mungkin teman-teman akan bertanya, ayat Alkitabnya apa yang mengatakan seperti itu? Mari kita buka teman-teman. Ada beberapa memang. Yang pertama itu di dalam Kisah Para Rasul, ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 42. Dikatakan seperti ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Yang ketiga, di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Nah, rekan-rekan, dari beberapa bagian ini menunjukkan betapa bahwa kita manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Bahkan di awal penciptaan pun ketika Allah menciptakan Adam, Allah memandang Adam sendiri, kalau Adam sendiri aja itu tidak baik. Maka Allah menjadikan Hawa sebagai penolong. Dan ini bukan sekedar sebagai sebuah penolong, bukan sebagai seorang penolong saja, tetapi diciptakannya Hawa untuk mendampingi Adam agar ia tidak sendiri, dan juga untuk Adam dan Hawa ini kemudian bisa bertambah banyak dengan beranak cucu. Kan kalau udah beranak cucu tidak kemudian dilepas satu-satu hidupnya sendiri-sendiri, tidak teman-teman. Tetapi disuruh untuk ada sebuah komunitas, ada sebuah keluarga, ada sebuah kebersamaan teman-teman. Bahkan pengkhotbah kedua itu lebih menegaskan, pengkhotbah pasal yang keempat yang tadi kita baca itu lebih menegaskan betapa kita nggak bisa sendiri karena kita butuh orang lain. Minimal untuk kita bisa saling menolong. Dikatakan di sini ya. Kalau satu orang jatuh, ada teman yang mengangkat gitu loh, membantu kita. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita memang tidak bisa hidup sendiri. Bahkan di dalam Kisah Rasul ya, jemaat mula-mula 3.000 nggak saling kenal. Tetapi apa? Mereka sepertinya menyodorkan diri untuk bersekutu bersama, untuk berkumpul bersama, menunjukkan betapa mereka itu membutuhkan sebuah komunitas untuk bertumbuh bersama. Pertanyaannya gini, manusia bisa nggak sih hidup seorang diri? Kalau kita, dari aku sih nggak bisa sih, pasti ada butuh orang Menurut lain. Jolin, Kalau menurut aku, walaupun kita merasa kita bisa sendiri, nggak perlu temen ya, tapi kita dari lahir aja udah ada orang, jadi pasti kita perlu orang, walaupun rasanya itu kita nggak butuh. Bener nggak? baik sekali, benar teman-teman. Jadi sebenarnya kalau ditanya bisa nggak hidup sendiri? Bisa, sangat bisa, tetapi nggak berguna akhirnya. Iya toh, nggak berguna bagi kerajaan Allah dengan kita hidup sendiri. Senang-senang sendiri, menikmati hidup, tapi nggak berguna. Udah nggak berguna, mati masuk neraka lagi. Itu kan cilaka ya teman-teman ya. Itu menyedihkan sekali, Nah kalau saya boleh tanya sekali lagi, bisa nggak anak Tuhan itu hidup sendiri? Ini kan kita bicara tadi yang secara umum ya. Nah kalau kita bicara dalam konteks anak Tuhan yang baik gitu ya, bisa nggak hidup sendiri? Kalau menurut aku sih harus butuh teman-teman yang seiman ya, biar bisa saling memberkati, terus bisa saling membangun dalam perjalanan kita mengenal Tuhan. Betul sekali. Kalau menurut Yasu? Ya itu sih, kalau misalkan kita baik tapi kita hidup sendiri, berbuat baiknya juga untuk siapa juga kita kan bingung juga. Betul. Setuju sekali, benar sekali. Kontradiksi akhirnya. Iya toh, kontradiksi. Anak Tuhan tapi sendiri. Anak Tuhan tapi tidak berkomunitas. Sepertinya kayak apa ya? Ini egois sekali. Egois sekali hidupnya. Jadi yang namanya anak Tuhan, kita itu nggak bisa hidup sendiri. Kenapa anak Tuhan itu nggak bisa hidup sendiri? Kenapa? Saya kasih jawabannya ya. Teman-teman, begini. Tuhan memanggil kita di dunia ini. Tuhan menyelamatkan kita di dunia ini. Bukan dengan tujuan kemudian kita hidupnya begitu-begitu saja. Ya, Tuhan menebus kita, Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita untuk tujuan kita keluar dari kehidupan berdosa kita dan kemudian menjadi manusia rohani.
Ya, percakapan Tuhan Yesus sama Nikodemus itu jelas ya. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk kerajaan sorga. Menunjukkan bahwa Tuhan menebus, menyelamatkan kita dengan tujuan untuk kita kemudian menjadi warga kerajaan sorga. Menjadi warga kerajaan sorga itu artinya kita mau menjadi orang-orang yang hidup rohaninya bertumbuh. Nah, untuk kita bisa bertumbuh, kita butuh orang lain. Kita nggak bisa dengan diri kita sendiri itu untuk kemudian menjadi rohani, nggak bisa. Oke, kalau begitu kita harus punya komunitas yang rohani ya kok. Iya. Tapi kok rasanya kadang-kadang kalau komunitas yang rohani itu membosankan ya. Kayak mau diajak ngapa-ngapain ternyata dosa, terus kita nggak boleh. Jadinya bosen banget gitu sama teman-teman rohani di gereja. Sangat memahami sih Jolin, sangat memahami. Karena memang ada berkata seperti ini kan, makin bergereja sepertinya kok makin terhakimi gitu ya. Makin bergereja malah kayak makin nggak bisa menikmati. Padahal gereja itu kan harusnya menjadi sumber segala kebaikan dan kebenaran ya. Ya contoh mengerti sih, berkomunitas dalam gereja itu kadang-kadang bisa mengecewakan. Setuju sekali, tetapi bukan kemudian menjadi alasan kemudian kita tidak berkomunitas. Ya. Contoh, kasih contoh. Yuk kita buka sama-sama ya. Kita buka di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Dikatakan seperti ini. Markus pasal yang ke-9 33 sampai 34. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Di antara perkumpulan murid Tuhan Yesus aja ada pertengkaran tentang posisi. Ada ketidaksepahaman, ada ribut-ribut, ada konflik, ada masalah. Pertanyaannya apa kemudian murid-murid Tuhan Yesus ini bubar? Enggak toh, mereka enggak bubar. Mereka tetap di dalam satu komunitas sebagai murid-murid Yesus. Mereka tidak bubar. Di dalam masalah itu justru mereka itu dibentuk oleh Tuhan Yesus. Dan murid-murid ini contoh percayalah mereka juga belajar ya. Mereka juga belajar mencerna ajaran Tuhan Yesus, belajar mengubah diri mereka. Mereka belajar untuk menjadi makin lebih baik. Jadi jangan karena alasan yang komunitas di gereja tidak enak, mengecewakan, kemudian kita meninggalkan gereja. Oke kok, kalau begitu itu kan tadi aplikasinya untuk murid-murid Tuhan Yesus ya. Ya. Kira-kira contoh buat kita teman-teman PRMI ini komunitas apa nih yang bisa kita join buat lebih dekat lagi sama Tuhan? Teman-teman gini, ada satu kalimat seorang pendeta ngomongnya begini. Ini waktu dia ngomong itu berbicara tentang pernikahan. Dia ingetin kepada yang kelas pranikah ya, bukan yang sudah menikah, pranikah gitu ya. Satu bimbingan pranikah dia ngomong begini. You are a sinner, married to a sinner. Gitu ya. Kamu menikah dengan orang berdosa yang menikahi orang berdosa. Nah, contoh coba tarik konteksnya ke kita dalam pertemanan. Begini, kita orang berdosa berelasi dengan orang berdosa. Ada jaminan nggak akan ada konflik? Nggak ada ya kayaknya. Nggak, pasti bisa ada konflik, betul ya? Dengan keluarga sendiri aja kita bisa konflik, betul enggak? Betul. Betul ya? Iya. Di dalam rumah tangga, di dalam satu keluarga, kita pun bisa konflik dengan papa mama kita yang sangat menyayangi kita, yang juga sangat kita sayangi, betul enggak? Apalagi dengan komunitas di dalam
gereja. Beda budaya, beda kebiasaan, beda didikan, beda cara pandang. Kemungkinan terjadinya konflik itu besar. Tapi justru disinilah pentingnya kita mengerti kenapa kita butuh komunitas. Agar kita juga tahu ada hal-hal di dalam diri kita yang juga butuh diproses untuk diperbaiki. Dan itu indah sekali kalau bisa terjadinya perbaikan itu di dalam gereja. Ya, di tempat di mana kita berkumpul. Di tempat di mana kita diajari kebenaran dan kebaikan. Dan kebenaran kebaikan itu kan kita harus praktekkan. Betul nggak teman-teman? Ya, kita harus praktekkan. Maka senang sekali kalau GMI Immanuel ini katanya kan sudah membentuk kelompok live ya. Kelompok live. Nah, ini kelompok dibentuk dengan satu tujuan apa? Untuk membentuk jemaat Tuhan itu menjadi murid Yesus. Untuk mengubah, membentuk orang berdosa menjadi semakin lebih baik hidupnya. Di dalam kelompok inilah kita belajar berubah. Di dalam kelompok inilah kita belajar mengubah cara pandang kita. Yang baik kita pertahankan dan kita bangun, yang tidak baik itu kita belajar mengubahnya. Bukan dengan meninggalkan gereja. Itu tidak menjadi solusi bagi kita. Tapi kita belajar mengubahnya. Oke, jadi di PRM ini sebenarnya udah ada caring group ya kok. Jadi ada ya? Ada dong. Oh, bagus sekali itu, bagus sekali. Jadi pemimpinnya itu tiap-tiap pengurus dari PRMI atau para pembina atau mentor. Jadi kita mulai gabung dalam komunitas ini pelan-pelan dulu, jadi yang berdasarkan informasi-informasi dulu lah. Terus mungkin saling tanya kabar, terus ucapin ulang tahun. Nah, kira-kira ada nggak sih tips praktis supaya teman-teman ini yang belum punya komunitas mau gabung ke caring group kita gitu loh kok? Gini, senang sekali, baik sekali ya teman-teman. Kalau mulai ada komunitas seperti itu, lama-lama ini akan berkembang nih. Kalau kita bisa menghidupinya dengan baik. Bahkan ya berharap caring group ini juga bisa terserap dalam live yang tadi Kokosan ngomong ya. Karena memang Immanuel membentuk live ini kan tujuannya untuk itu ya. Jadi untuk kita bisa menarik teman-teman yang lain memang itu penting ya. Itu penting sekali. Tetapi bagaimana kita bisa menarik mereka? Kalau menurut Kopausan itu sederhana ya. Sederhananya begini. Kan tadi dibilang caring group ini dimulai dari para pengurus ya. Iya, ketuanya Ya. para pengurus Nah, dulu. mulai dari pengurus, mulai dari grup yang kecil, bagaimana grup ini bisa bertumbuh, berkembang, dan bisa menjadi sebuah grup yang memberkati. Karena kalau grup ini tidak berubah, grup ini, kumpulan orang-orang muda ini masih sama saja tidak mendatangkan manfaat bagi kehidupan ini makin berubah, orang-orang juga nggak tertarik. Nanti akan ngomong, kamu aja juga begitu, kamu aja aku ke kelompok ini untuk apa gitu loh. Menariknya kelompok caring group ini kan kalau benar-benar di sana terjadi caring itu, terjadi saling memperhatikan, di mana satu dengan yang lain itu saling menghormati, saling menolong, kalau ada yang susah itu ditolong, tidak dibiarin. Firman Tuhan ngomong begini, ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, kalimat ini menariknya di mana? Menariknya sahabat lebih seru daripada bersaudara ya. Ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Teman yang mendatangkan kecelakaan mau nggak kumpul dengan teman yang seperti itu? Enggak dong. Yasu Jolin? Enggak dong. Nggak mau. Iya. Nggak ada yang mau. Iya toh? Nggak ada yang mau berteman dengan teman yang licik, teman yang jahat, teman yang egois. Nggak ada yang mau.
Tetapi kalau dikatakan apa? Ada teman yang kasihnya lebih dari saudara, artinya apa ya? Dia peduli dengan kita, dia perhatian dengan kita, dia care dengan kita. Kan seneng ya, bukan artinya kita suka diperhatikan. Tetapi ketika ada sesuatu masalah, kemudian ada teman yang memperhatikan kita. Ini kan sangat-sangat menjadi berkat. Bisa mengademkan hati kita, bisa menguatkan kita, oh ternyata ada temanku yang support gitu ya. Nah ini kan kita senang. Nah kalau di dalam komunitas yang beginian-beginian ini bisa bertumbuh, berkembang, orang-orang juga akan melihat, wah menarik sekali ya, apalagi kalau ada orang yang punya kebiasaan buruk sekali, berubah di sana. Semakin lebih baik. Orang-orang akan melihat, aku gak kenal kamu seperti begini loh sebelumnya. Kamu itu dulunya ngomongnya kasar, suka ngomong kotor, kok sekarang ngomongmu penuh sopan santun. Kok kamu bisa berubah seperti ini? Gereja menjadi menarik karena hal-hal yang begini. Sehingga orang-orang akan ingin sekali, aku juga pengen loh mengalami yang beginian. Nah, bagi Kopausan hal-hal beginilah yang kita harus bangun di dalam caring groupnya PRMI itu bagus sekali. Mari dari pengurus kita tunjukkan, berubah memang gak gampang ya, teman-teman. Contoh menyadari, Kopausan menyadari berubah itu gak gampang, butuh proses. Tapi kalau kita bisa berproses, itu akan indah sekali. Dan akan menjadi sebuah daya tarik bagi orang-orang untuk mau ke gereja, mau ada dalam komunitas anak-anak Tuhan. Oh jadi nanti kalau pengurus ada yang ngajak itu lebih baik diterima ya, karena ini kesempatan baik buat kita belajar berkomunitas di gereja. Oh jelas. Gini, ada satu quotes ngomong begini. Sebaik-baiknya komunitas di luar Tuhan, belum tentu baik bagi perjalanan hidup kita. Sebaik-baiknya komunitas di luar Tuhan, belum tentu baik bagi perjalanan hidup kita. Seburuk-buruknya komunitas di dalam Tuhan, belum tentu buruk bagi perjalanan hidup kita. Di dalam gereja ada urapan Tuhan. Di dalam gereja ada penyertaan Tuhan. Di dalam gereja ada kebenaran Tuhan yang terus-menerus dibangun. Jadi kalau ada orang-orang yang buruk di dalam gereja, justru harus ada. Karena gereja menjadi tempat berkumpulnya orang berdosa yang mau diubah menjadi semakin lebih baik. Dibimbing menjadi semakin lebih baik. Diajari menjadi semakin lebih baik. Didorong, diarahkan untuk mereka tidak hidup lagi dengan cara-cara pandang dunia yang jahat. Menjadi semakin lebih baik. Jadi kalau diajak untuk bergabung dalam komunitas di dalam gereja, jangan tolak. Karena apa? Kita dipanggil untuk menjadi lebih baik. Kopausan contohnya. Saya banyak bertumbuh di dalam kelompok persekutuan orang muda, ya, di dalam kelompok kecil. Saya punya background yang sebenarnya jelek sekali. Dulu saya itu suka sekali dengan judi. Dari kecil sudah mengenal judi, dan bagi saya itu hal-hal yang biasa. Ya saya bergaul dengan teman-teman yang juga enggak benar. Tetapi saya menyadari itu semua enggak baik bagi saya. Saya banyak berubahnya justru terjadi di dalam gereja, dalam komunitas-komunitas kecil. Hari ini saya bisa menjadi narasumber sebagai cuantau yang ngobrol sama teman-teman itu, bukan berarti saya orang yang sangat baik sekali, enggak. Saya punya masa lalu yang kelam sekali, yang kotor sekali teman-teman.
Tapi saya bisa seperti sekarang ini karena gereja. Oke, jadi tadi kan kita udah dengar nih, mungkin ada yang beberapa teman-teman kita ada yang nolak gitu ya. Mungkin contoh Kopausan nih, ada nggak dorongan-dorongan nih buat pengurus-pengurus yang sering ditolak, atau misalkan eh, dorongan untuk teman-teman lain nih yang misalkan sebenarnya pengen cuman gengsi aja gitu, nanti diomongin temennya, ngapain sih lu join-join gitu, ada nggak kok kira-kira? Untuk pengurus ya, untuk pengurus dulu. Kita ngajak seringkali kena tolak toh. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Yesus saja ditolak kok. Tapi Yesus menyerah enggak? Tuhan Yesus menyerah enggak? Enggak toh. Bahkan dia sampai tersalib. Dia rela. Tuhan Yesus terus berjuang. Karena apa? Karena hatinya itu penuh cinta, penuh kasih, penuh perhatian kepada manusia yang berdosa, yang tidak mengerti, yang tidak merasa butuh untuk ditolong, untuk dipulihkan sama Tuhan. Jadi untuk pengurus, kalau engkau ditolak, jangan gelisah hatimu. Engkau bukan satu-satunya orang yang ditolak. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu ditolak. Jadi terus berjuang, terus berkarya, terus ajak teman-teman untuk bergabung di dalam caring group ini. Selama kalau kalian yakin caring group ini benar, caring group ini baik, dan ini diberkati Tuhan, terus jalan. Jangan pernah menyerah. Karena satu kali waktu, apa yang kita tabur akan kita tuai toh. Kita tabur yang baik, kita tabur yang benar, kita pasti akan tuai yang baik dan benar. Ya, terus beritakan kebenaran ini, kebaikan ini, ajak teman-teman bergabung. Jangan pernah berhenti. Nah, untuk teman-teman, gereja sudah baik sekali menyediakan satu wadah untuk kita berkumpul bersama, untuk kita bertumbuh bersama. Teman-teman, ini satu kesempatan yang baik sekali bagi kita ya. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita mau maju, kita harus ada komunitas. Pertanyaannya, kita mau maju dalam hal apa? Apa yang paling penting dalam hidup kita? Kalau Kopausan mau nanya sama Yasu sama Jolin, apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Apa? Memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Yasu? Sama sih, karena kesaksian terbesar kan nggak usah pakai kata-kata kan, dari perbuatan aja orang bisa lihat. Ini indah sekali kalimatnya ini. Indah sekali. Kopausan jadi teringat satu kalimat begini, ngomong. Seorang pendeta dia ngomong begini. Sebenarnya orang-orang itu lebih membutuhkan melihat firman yang keluar dari hidup daripada firman yang keluar dari mulut kita. Orang-orang lebih membutuhkan melihat firman keluar dari hidup kita daripada dari mulut kita. Ya, daripada dari mulut kita. Kenapa? Dari hidup kita ini orang bisa melihat, wah ini orang benar ada Tuhan. Ngomong mengasihi, ngomong peduli, tapi kalau hidupnya prakteknya nggak ada kasih dan kepedulian, nothing toh. Iya toh. Tetapi kalau kita bisa tunjukkan itu satu hal yang baik sekali. Nah, ini kan berbicara tentang area spiritual ya. Ini berbicara tentang area spiritual. Hal yang paling penting dalam hidup kita adalah bisa memuliakan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau hidup rohani kita nggak bertumbuh? Iya toh? Nah, untuk kita menyadari hidup rohani ini perlu bertumbuh, kan perlu ada orang yang mengingatkan kita, perlu ada orang yang membimbing kita, perlu ada orang yang boleh terus mengoreksi kita. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak kita menilai diri kita sendiri ada sisi buruk? Ketika kita ngomong kasar, kita merasa itu fine-fine aja. Tetapi ada orang lain yang mengatakan enggak, itu kasar. Kita sulit menilai diri kita.
Kita sulit. Kita butuh orang lain untuk bisa menilai kita. Dan ini butuh kerendahan hati sih. Butuh kerendahan hati, butuh kesadaran, ya aku butuh menjadi semakin lebih baik, aku butuh berubah. Maka hal yang paling penting itu ya dalam hidup ini adalah kita menjadi rohani. Karena perkataan Tuhan Yesus sama Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kau tidak bisa melihat kerajaan sorga. Jadi kita butuh dipulihkan Tuhan. Dan kalau gereja sudah menyediakan wadah untuk kita bisa dipulihkan dalam satu komunitas, dan ada teman-teman pengurus yang ngajak kita, jangan tolak teman-teman, jangan tolak. Itu anugerah Tuhan sedang datang sama kamu. Itu Tuhan sedang ingin menyapa kamu. Masuk dalam grup ini. Terima. Mari kita bertumbuh bersama. Oke, jadi hari ini kita udah belajar banyak banget ya sama Ko Pausan ya. Gimana Jol? Ya semoga teman-teman PRMI bisa sama kayak aku sama Koyasu bisa belajar banyak banget dari talk show kita walaupun cuma bentar hari ini. Oke, makasih banyak Ko Pausan. Jadi sebenarnya kita masih banyak pertanyaan tapi mungkin kita sambung di lain waktu aja ya. Waktu membatasi kita ya. Iya. Mungkin ada closing statement dari Ko Pausan atau pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman, apa yang sudah dibahas hari ini, berharap sekali kita bisa mengerti ya, dan kita bisa memahami betapa pentingnya sebenarnya komunitas kecil di dalam hidup kita. Satu komunitas di mana kita bisa bertumbuh bersama, di mana kita bisa berelasi, di mana bisa kita merasakan kasih Tuhan di sana. Karena gini teman-teman, ada banyak kasus bunuh diri terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak punya komunitas yang peduli dengan mereka. Mereka sukses, mereka berhasil, mereka menjadi kaya, tetapi pada akhirnya nothing. Betul nggak? Kan kasus bunuh diri di kalangan para artis, khususnya artis Korea. Apa yang kurang dari mereka? Popularitas mereka punya, harta mereka punya, tampang, face, mereka punya nilai jual. Tapi kenapa mereka bunuh diri? Karena mereka kesepian. Mereka lonely. Gak ada yang bisa mengerti mereka. Memahami mereka. Hidup tidak selalu enak dijalani teman-teman. Hidup tidak selalu enak. Anak-anak remaja juga mempunyai masa-masa yang memang engkau tidak enak menjalani toh. Masa-masa itu. Iya toh? Nah, di dalam komunitas inilah kita punya teman yang bisa mengerti kita, yang bisa memahami kita, yang bisa menguatkan kita, yang bisa mensupport kita, yang bisa peduli sama kita, yang bisa mendoakan kita, menyadari ada orang-orang yang bisa mendoakan kita itu sangat-sangat menguatkan, ya, sangat menghibur sekali. Maka teman-teman, ayo, ini saatnya. Mari kita cetak sejarah, mari kita buat sejarah. PRMI-nya Immanuel menjadi PRMI yang memuliakan Tuhan, yang banyak orang-orang boleh diberkati, dipulihkan, dijamah, yang di luar sana menjadi cerita. Ada banyak orang bilang apa? Aku ketemu Tuhan loh di PRMI-nya Immanuel ini melalui kelompok caringnya mereka. Aku ketemu Tuhan, betul loh, betul yang kamu katakan, aku juga merasakan itu. Wah, di luar PRMI itu menjadi viral kalau kita bisa menciptakan itu. Jadi mari bersama-sama untuk kita bangun itu ya, kita buat sejarah di PRMI Immanuel ini. Mari teman-teman bergabung di dalam caring group ini. Percayalah, sesuatu yang baik dan benar tidak akan pernah mungkin menghasilkan sesuatu yang buruk bagi hidup teman-teman. Tuhan pasti memberkati. Oke, terima kasih Ko Pausan berclosing statement-nya. Jadi teman-teman kita sama-sama harus mengembangkan caring group yang kita punya. Gak cuma dari pengurusnya tapi dari anggotanya harus gak malu-malu, harus mau aktif di grupnya.
Oke, kita boleh minta Kopausan untuk pimpin tutup doa. Oke, yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini di dalam satu talk show yang sangat-sangat membangun. Kami membahas betapa pentingnya Tuhan, kami menyadari bahwa kami butuh komunitas. Kami tidak bisa hidup sendiri. Karena kami diciptakan Tuhan bukan tujuan untuk sendiri, tetapi untuk kami punya komunitas, untuk kami bisa bertumbuh bersama, untuk kami bisa mengekspresikan ya Tuhan, kehidupan kami di dalam Tuhan, mengerjakan segala kebaikan dan kebenaran Tuhan. Bahkan kami pun boleh mengalami kebaikan itu melalui itu teman-teman kami yang diberkati Tuhan untuk kami. Ya Tuhan, berkatilah komunitas PRMI ini. Khususnya kelompok-kelompok kecil yang mau dibangun ini. Tuhan, Engkau yang sucikan, Engkau yang kuduskan, Engkau yang pimpin, Engkau yang topang. Agar anak-anak-Mu semua boleh terserap di dalam kelompok-kelompok kecil ini. Satu kelompok yang sebenarnya sangat baik sekali Tuhan untuk setiap kami. Maka Tuhan, beri anugerah-Mu untuk setiap anak-anak-Mu boleh ada di dalam kebenaran ini. Sehingga kami bersama-sama boleh tumbuh memuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat di luar sana yang Tuhan diceritakan melalui hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk ke persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui transfer atau scan QR code yang ada di layar. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Shalom.
Shalom teman-teman PRMI, jumpa lagi di dalam Warta Minggu ini dengan Cistela. Ada beberapa warta yang ingin disampaikan. Yang pertama, kita mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah menyelenggarakan ibadah, baik yang tadi teman-teman lihat di area mimbar maupun yang di bawah mimbar. Mereka telah menyelenggarakan ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Lalu kemudian yang kedua adalah kita mau mengucapkan terima kasih secara spesial buat Cuantau Pausan yang telah menjadi narasumber di dalam Premier Talks hari ini. Selamat bergabung untuk Cuantau Pausan di GMI Immanuel, selamat melayani dan Tuhan memberkati pelayanan Cuantau Pausan terkhusus lewat komisi live di gereja ini. Lalu teman-teman, Cistela ingin mengencourage sekali lagi setiap kita yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan walaupun disampaikan dengan cara talk show barusan, kita sama-sama mau bergabung di dalam caring group yang diadakan oleh PRMI Immanuel. Caranya bagaimana teman-teman? Bagi kamu yang belum pernah klik link absen di PRMI secara online, teman-teman tolong klik link absen dan isi secara manual sehingga pengurus dapat menghubungi kamu, menanyakan secara personal apakah kamu bersedia bergabung dengan caring group yang diselenggarakan oleh PRMI Immanuel. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, teman-teman silahkan klik link absen dan isi. Lalu teman-teman pengumuman yang berikutnya adalah tema khotbah minggu depan adalah CLBK. Apa itu CLBK? Kalian bisa googling sendiri, nanti akan disampaikan oleh Evangelis Budi Huang. Teman-teman ikuti ibadah PRMI minggu depan dengan tema yang so pasti menarik ya, kita udah masuk di bulan Februari soalnya. Lalu berikutnya lagi teman-teman, minggu depan adalah minggu pertama di bulan Februari dan ada perjamuan kudus yang diselenggarakan lewat ibadah MYC jam 10.30 ataupun kebaktian umum 1 atau kebaktian umum 2 di jam dan juga di channel GMI Immanuel. Bagi teman-teman yang telah dibaptis atau di CD dapat mengikutinya di ibadah Immanuel secara khusus website gereja ataupun juga lewat channel YouTube MYC Immanuel. Teman-teman, ada berita sukacita bagi setiap kita, yaitu ada 2 orang teman kita yang berulang tahun di bulan Januari ini, yaitu kalau kalian lihat di slide ada Yohanes William dan ada Stefanus. Bagi yang punya IG dan WA mereka secara pribadi, kalian bisa kontak langsung, kasih ucapan selamat, tanyain ada pokok doa yang mau didoakan atau tidak. Selamat ulang tahun buat 2 orang saudara kita ini. Teman-teman itu aja pengumumannya, Cistela mau mengajak kita untuk tundukkan kepala. Kita mau sama-sama menutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang masih terus memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hari lepas hari. Tanpa terasa ya Tuhan, kami telah memasuki minggu yang terakhir di bulan Januari ini. Tuhan telah membimbing kami begitu rupa melewati hari lepas hari. Kami bersyukur di hadapan Tuhan kalau sampai saat ini kami dapat beribadah walaupun masih secara online. Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati anak-anak-Mu para remaja untuk dapat ibadah secara onsite di gedung gereja. Bukan hanya berbakti kepada Tuhan, tetapi juga dapat bersekutu dengan saudara-saudara seiman, dengan teman-teman yang seumuran. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh menjawab apa yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk kota tempat kami tinggal, untuk negara tempat kami dibesarkan selama ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah, baik yang di pusat maupun juga yang di daerah, supaya mereka semua dapat bekerja sama ketika mereka berusaha untuk menanggulangi angka COVID yang tajam naik di bulan Januari ini. Kami berdoa Tuhan, memohon Engkau yang boleh turut campur tangan, memberikan hikmat bijaksana sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sungguh-sungguh dapat ditaati dan dipatuhi oleh setiap warga negara. Terkhusus bagi kami para remaja, kami juga tetap dapat menjaga protokol kesehatan, baik itu rajin mencuci tangan, mengenakan masker maupun juga menjaga jarak, tidak berkerumun ketika kami keluar rumah. Tuhan tolonglah tanamkan di dalam hati setiap kami anak-anak remaja untuk memiliki
hati yang mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tahu ya Tuhan, sebagai anak muda kami cukup kuat ketika kami berhadapan dengan virus. Tetapi ya Tuhan, ada orang-orang yang rentan sekali terkena virus. Mereka masih tinggal di dalam rumah kami ataupun juga ada di sekitar kami, dan tanpa sadar kalau kami tidak mematuhi protokol kesehatan yang Tuhan berikan, kami dapat menjadi pembawa virus yang mendatangkan malapetaka bagi orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, tolonglah setiap kami. Tuhan, kami mau juga berdoa untuk keluarga-keluarga dari anggota PRMI ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi lepas pribadi di dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan di masa-masa pandemi ini, kiranya Tuhan yang boleh memberikan perekonomian yang baik, kerukunan di dalam anggota keluarga dan kesehatan bagi setiap anggota keluarga dari anggota PRMI. Kami berdoa Tuhan secara pribadi untuk setiap remaja anggota PRMI, Tuhan yang boleh berikan kerinduan dan hati yang senantiasa mau mencari Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan tantangan yang ada di masa pandemi ini. Baik itu kesulitan di tengah-tengah pelajaran jarak jauh, maupun juga ya Tuhan kesulitan untuk berinteraksi di tengah-tengah keluarga tanpa adanya konflik. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga yang boleh menanamkan kerinduan bagi anak-anak-Mu untuk mencari Tuhan, berelasi secara pribadi dengan Tuhan, dikuatkan lewat saat teduh pribadi dan doa-doa pribadi masing-masing di rumah. Kami berdoa Tuhan juga yang boleh menanamkan kerinduan untuk bergabung di dalam komunitas keluarga Tuhan, sehingga setiap remaja dapat saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan, khususnya di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami doakan di hadapan Engkau, tetapi karena keterbatasan waktu dan tempat, kami memohon ya Tuhan, Engkau yang taruh kerinduan kembali di dalam hati kami untuk berlutut kepada Engkau di jam-jam pribadi kami untuk berdoa secara pribadi di rumah kami masing-masing. Bukan hanya berdoa bersama di gereja dalam arti dalam ibadah seperti saat ini, tetapi ya Tuhan, kami sungguh punya lutut yang mau berdoa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kepada Engkau, karena kami percaya Engkau Allah yang menjawab seru doa kami seturut waktu dan kehendak-Mu. Kami mau satukan doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah PRMI telah selesai. Teman-teman silakan mengambil saat teduh secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di channel PRMI Immanuel minggu depan jam 8. Bye-bye. Kerajaan